Di video kali ini aku mau bahas tentang apa itu sekuritas. Pertanyaan yang simple banget tapi masih sering aja ya ada yang nanya begini sama aku. Jadi aku mau buat videonya. Halo semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil ngobrol tentang investasi. Thank you kalau ini pertama kali kamu ke channel aku. Makasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share video aku. Di sini kita bahas tentang investasi, khususnya saham. Soalnya aku ini orang sekuritas, gitu kan. Kalau ini kesekian kalinya kamu balik ke channel aku, thank you so much. Makasih buat supportnya, makasih udah sering nonton dan tanya-tanya, kalau sering komen, karena semua input dari kamu itu ngasih aku ide buat bikin video selanjutnya. Oke, jadi ayo kita jawab pertanyaannya, gitu kan? Apa itu sekuritas? Dan mungkin sekalian dengan fungsinya lah ya, biar gampang gitu, sekalian ngomongnya. Saya selalu paling mudah kalau ditanya orang, sekuritas itu apa sih, gitu kan? Itu dibandingkan dengan bank. Let's say kita hari ini semua orang punya layar rekening di bank, gitu kan. Kita punya rekening di bank, terus kita punya ATM. Kalau ambil uang kita ke ATM. Nah, itu kamu ke bank itu kan sebuah institusi keuangan di mana kamu buka akun di situ untuk nabung, untuk naruh uang kamu. Gitu. Nah, itu bank. Kalau sekuritas itu sama kayak bank, institusi keuangan juga. Tapi ketika kamu buka rekening di sekuritas, itu tujuan kamu bukan nabung. Tujuan kamu adalah berinvestasi di saham. Jadi dengan gitu kita bisa simpulkan juga fungsinya sekuritas itu apa dong? Fungsinya sekuritas itu ya memfasilitasi kamu supaya kamu bisa berinvestasi di bursa saham. Dan kalau kamu mau invest di saham juga wajib punya akun di sekuritas. Nah, selanjutnya ada juga nih yang sering nanya ke aku, Mbak, sekuritas tuh milih yang bagus, yang cocok buat saya gimana sih, gitu kan. Nah, itu aku udah jawab di video, aku bikin video khusus tentang bagaimana cara memilih sekuritas. Pada dasarnya sih yang harus kamu lihat kalau milih sekuritas itu adalah fee-nya. Pastikan fee-nya itu kompeten. Jadi fee-nya tuh nggak mahal gitu kan gampangnya. Terus nggak ada biaya bulanan. Terus apalagi ya yang aku bilang di video itu ya. Oh iya, after service-nya. Jadi after service itu setelah kamu buka akun di sekuritas. Nah, terus abis gitu mereka masih mau nggak nih bantu kamu gitu kan, untuk karena biasanya tuh pertanyaan tuh ada aja nasabah dari pengalaman saya yang kayak harus nanti passwordnya salah lah, ganti password lah, atau nanya aduh saham ini bagus atau enggak dan segala macem gitu. Itu saya sih selalu menyarankan, terutama kalau kamu newbie, itu kamu kenal dengan sales sekuritas ketika kamu buka. Saya pribadi terus terang bisa bantu kamu buka di RHB Sekuritas. Kamu bisa DM saya di Instagram atau komen di bawah gitu kan. Nanti kita ini lebih lanjut kalau kamu mau tahu lebih banyak. Tapi sebenarnya saya selalu fair aja bilang fungsinya sekuritas itu semua sama. Kan kamu mungkin familiar dengan kayak Mandiri Sekuritas, RHB, Mirai, banyak lah ya BNI Sekuritas. Ini saya nyebutin aja branding gitu kan, memang banyak di luaran gitu. Itu sebenarnya fungsinya semua sama aja. Yang membedakan itu after service-nya. Kalau saya pribadi, karena saya punya kayak nasabah di empat sekuritas, dan itu semuanya yang membedakan sih selalu service pribadi. Jadi ya boleh dibilang saya lebih senang berurusan sama sama yang salesnya saya kenal. Jadi kalau ada apa-apa saya bisa nanya, ya enak aja kan kalau kenal daripada kamu telepon ke customer service terus nanti ditanya maaf dengan ibu siapa gitu kan. Saya malas aja ngasih data-data begitu. Ini tapi selera saya pribadi, kalau kamu nggak keberatan lewat customer service, nggak seneng kenalan sama salesnya, ya nggak apa-apa, terserah. Toh fungsinya di sekuritas itu kan kamu juga harus invest sendiri kan, fungsinya kan untuk kamu bisa investasi di saham. Jadi it's up to you, terserah kamu aja. Oh, satu lagi yang membedakan kualitas sekuritas selain apa tadi saya bilang after sales, itu adalah kualitas online tradingnya. Jadi setiap sekuritas itu bikin online trading sendiri kan. Nah itu masing-masing tuh beda. Ya beda lah intinya, karena semua kan bikin sendiri gitu. Jadi itu selera nasabah sih lebih senang yang mana. Kalau kamu mau nyoba punyanya RHB Sekuritas sebelum jadi nasabah, jadi kayak akun demo gitu, kamu bisa komen di bawah atau DM aku di Instagram, nanti aku kasih aja linknya. Karena itu for free, gratis, cuma buat kayak lihat aja fiturnya kamu suka apa enggak. Kalau nggak suka ya no problem, nggak masalah. Nah, sekuritas di Indonesia itu ada berapa coba?
Ada banyak banget lagi. Nah, untuk jelasnya aku mau ajak kamu kita berbrowsing Ria di Google. Jadi kita ke layar komputer aku, oke? Oke, jadi kita mau lihat nih sekuritas di Indonesia ada apa aja. Menurut aku sih paling gampang ngecek sekuritas itu di Indonesia apa aja dan legal apa enggak. Pokoknya kalau kamu mau tahu apa aja tentang sekuritas itu langsung ke websitenya IDX, yaitu idx.co.id. Tapi tentunya kamu bisa juga sih kalau mau browsing di Google. Ya, tapi kan ngerti sendiri lah ya kalau di Google kan blognya ada banyak, kadang kita nggak tahu mana yang ya tanda kutip valid atau nggak valid gitu. Jadi saya sih lebih menyarankan terutama kalau kamu mau ngecek legalitasnya sekuritas itu langsung aja ke IDX. Bahasa kerennya sekuritas sih kalau di bursa itu adalah anggota bursa ya. Jadi anggota bursa itu sekuritas. Coba kita lihat listnya. Nah, di web IDX ini kita lihat kalau kamu mau ngecek anggota bursanya nih, kamu bisa ngecek misalnya langsung dari namanya. Misalnya gini, saya misalnya sering ngomong kan, oh RHB Sekuritas begini begitu. Nah, kalau kamu mau ngecek sebenarnya legal nggak sih RHB Sekuritas, kamu bisa cek di sini. Misalnya tuh, langsung ada RHB Sekuritas Indonesia DR. DR ini kode sekuritas. Jadi sekuritas itu ada kodenya. Kalau nanti di aplikasi trading, ini aku kasih lihat kodenya kalau di aplikasi trading itu gimana. Ini aku kasih lihat hasil screenshot dari aplikasi tradingnya RHB Sekuritas. Nah, yang aku kotakin ini, YPPD, XC, CC, ini adalah kode sekuritas. Biasanya kamu bisa lihat kode sekuritas itu di broker summary, atau ini broker ranking. Jadi dalam satu hari itu kita bisa lihat, namanya aja broker ranking gitu kan. Dalam satu hari itu rankingnya yang transaksi di saham tertentu atau yang rame di hari itu broker apa. Nah, ini kamu bisa lihat listnya di sini. Atau kalau di broker summary akan seperti ini. Jadi kita bisa lihat, misalnya untuk emiten ADI nih, konstruksi kan. Nah, untuk hari itu ketika screenshot ini diambil, itu total transaksinya bagaimana. Misalnya ini KZ, buy-nya segini, sell-nya segini, net-nya segini. Biasakan perhitungan matematika aja. Jadi kita bisa lihat dalam satu hari ini yang transaksi di ADI ini broker apa aja. Kira-kira gitu sih kalau kode broker. Kita balik ke semua kita balik ke list sekuritas yang tadi di website IDX ya. Seperti kita lihat di sini, ini adalah list sekuritas. Jadi kamu bisa cek semua sekuritas yang ada di Indonesia. Sebenarnya ada berapa sih? Coba aja kita lihat nih di halaman yang paling terakhir. Nah, ini ada 96 sekuritas yang ada di Indonesia. Jadi kebayangkan banyak banget sekuritas yang ada di Indonesia. Ini kode sekuritas seperti yang tadi udah saya terangin kan. Saya kasih lihat juga kalau di online trading seperti apa dan ini namanya. Terus ini izin. Nah, untuk kolom izin ini menunjukkan sekuritas tersebut mempunyai izin apa saja. Karena sekuritas itu sebenarnya izinnya ada berbagai macam. Kalau penjamin emisi efek, ini berarti dia bisa menjadi underwriter atau membantu sebuah perusahaan untuk go publik. Aku udah bikin video tentang IPO, bagaimana sebuah perusahaan bisa jadi dari private bisa menjadi perusahaan publik. Nanti kalau videonya sudah aku upload, aku masukin di YouTube card ya, di kartu YouTube sini. Jadi kamu bisa tonton juga dan belajar tentang IPO. Nah, kalau izinnya itu perantara pedagang efek, itu izin biasa yang kayak kita buka account, kita retail buka account terus untuk transaksi sekuritas, nah itu namanya izin perantara pedagang efek. Itu aja sih, itu administratif, nggak terlalu ngaruh menurut saya. Tapi yang jelas yang mau saya tekankan di sini adalah kalau sekuritas yang tempat kamu mau buka akun itu terdaftar di sini,
di idx.co.id ini itu berarti legal, jadi kamu nggak usah khawatir lagi dengan keamanannya karena pasti dijamin sama negara dan pasti diawasi oleh OJK. Untuk detailnya tentang cara milih sekuritas, aku udah bikin videonya, kamu bisa tonton. Itu aku bahas lebih detail khusus video tentang bagaimana cara memilih sekuritas. Jadi itu bakal bantu banget sih kalau kamu memang butuh informasi itu. Jadi klik aja videonya, oke? Oke, aku rasa itu semua yang perlu aku sampaikan tentang apa itu sekuritas, fungsinya aku harap cukup jelas. Kalau kamu masih ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan komen di bawah, tanya. Atau kalau kamu mau private, ke DM Instagram aku. Ini aku kasih Instagram aku ya, ada di layar. Jangan lupa follow. Biar follower aku juga nambah gitu kan. Biasa anak gaul guys. Oke, itu aja. Jangan lupa kamu subscribe, klik loncengnya biar kalau aku upload video kamu dapat notifikasi, oke? Terus like juga biar videoku didukung oleh algoritma Instagram, algoritma YouTube. Oke? Dan share video ini ke teman kamu kalau menurutmu video ini bagus dan berguna. Oke? Thank you. I'll see you in the next video. Ciao.